semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my segment video. Di video kali ini bakalan sama kayak video-video sebelumnya, karena video ini juga aku buat untuk memenuhi tugas. Dan tugas kali ini itu dari mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu sama Ibu Dr. Fitri Rezeki SPD MPD. Dan sebelum aku mulai ke pembahasan nanti, aku mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Nur Hanifah dengan NIM 112110386 dari kelas MA 21A03. Oke, kita langsung aja ke pembahasan biar durasinya nggak terlalu panjang, dan let's go. Seperti ya aku notice di opening awal tadi, aku ada bilang kalau tugas video kali ini tuh dari mata kuliah Ekonomi Internasional kan. Tapi untuk kali ini aku bakal bahas yang ada di Ekonomi Internasional, yaitu perdagangan internasional. Aku yakin teman-teman juga pasti udah familiar dengan kata-kata perdagangan internasional kan. Jadi teman-teman, perdagangan internasional sendiri ini merupakan suatu aktivitas dari pertukaran barang, jasa, dan juga aset-aset antar negara-negara di dunia. Ini merupakan komponen yang sangat penting dalam perekonomian global, baik saat ini maupun di masa yang akan mendatang. Nah, teman-teman, ada beberapa alasan utama kenapa negara-negara di dunia itu terlibat dalam perdagangan internasional. Nah, alasan yang pertama yaitu keunggulan komparatif. Di setiap negara pasti memiliki keunggulan komparatif yang mana mereka memproduksi barang atau jasa tertentu dengan lebih efisien dibandingkan oleh negara-negara lain. Lalu melalui perdagangan internasional ini, negara dapat mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif dan juga dapat mengimpor barang yang tidak memiliki keunggulan komparatif. Nah, lalu ada alasan yang kedua, yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Teman-teman, ada beberapa barang atau komoditas yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri karena ada berbagai alasan. Nah, salah satu alasannya itu seperti alasan geografis, lalu ada alasan iklim ataupun alasan sumber daya alam yang sangat terbatas di negara tersebut. Karena dengan adanya perdagangan internasional ini bisa memungkinkan negara tersebut untuk memperoleh barang-barang yang tidak ada di negara tersebut tadi. Nah, lanjut ke alasan yang ketiga, yaitu memperluas pasar. Kenapa bisa memperluas pasar ya? Ya karena dengan terlibat dalam perdagangan internasional, produsen ini dapat memperluas pasar untuk barang dan juga jasanya mereka. Ini memberikan peluang untuk meningkatkan penjualan dan juga mencapai ekonomi skala yang lebih besar. Lalu masuk ke alasan yang terakhir, yaitu alasan yang keempat, yaitu akses terhadap teknologi dan juga investasi asing. Aktivitas perdagangan internasional ini memfasilitasi aliran teknologi dan investasi asing ke negara-negara lain. Ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan standar hidup negara-negara tersebut. Nah, dari beberapa alasan tadi atau dibalik beberapa alasan yang aku sebutkan tadi, aktivitas perdagangan internasional juga sebenarnya punya tantangan dan juga kontroversi yang perlu diperhatikan dengan seksama. Itu seperti tantangan yang pertama, yaitu proteksionisme dan hambatan perdagangan. Di beberapa negara menerapkan tarif, kuota, atau kebijakan lain untuk melindungi industri domestik mereka dari persaingan asing. Karena jujurnya ini tuh dapat menghambat perdagangan bebas. Nah, lalu ada tantangan yang kedua, yaitu dampak terhadap tenaga kerja dari industri domestik. Dengan adanya persaingan dari barang impor yang lebih murah, ini tentu saja dapat mengancam pekerjaan dan juga industri-industri yang ada di domestik di negara-negara maju. Lalu tantangan yang ketiga, yaitu masalah lingkungan dan juga standar buruh. Dengan terjadinya aktivitas perdagangan internasional, ini dapat mendorong negara-negara untuk melonggarkan peraturan lingkungan dan juga standar buruh demi menarik investasi asing.
Nah, ada tantangan yang keempat, tantangan yang terakhir, yaitu keuntungan ekonomi, ketergantungan ekonomi. Maaf. Dan negara-negara yang terlalu bergantung pada ekspor atau impor tertentu itu dapat menjadi rentan terhadap guncangan dari ekonomi global. Nah, teman-teman, hidup kan terus berjalan ya. Lalu juga perkembangan zaman itu terus-menerus ada. Sedangkan kita dituntut terus menghadapinya. Dan juga perdagangan internasional juga akan terus berkembang dan juga berevolusi seiring dengan perubahan ekonomi, teknologi, dan juga kebijakan di dunia. Maka dari itu penting bagi negara-negara yang ada di dunia ini untuk terus menyeimbangkan manfaat dan juga tantangan perdagangan internasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, mungkin cukup segitu informasi atau pembahasan dari aku. Aku minta maaf kalau sekiranya informasi yang aku sampaikan ini salah atau tidak sesuai buat teman-teman. Mungkin kalian nanti bisa ngasih saran atau kritik. Dan video kali ini, video tugas kali ini aku tutup. Sampai ketemu di video tugas selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaijian. Bye bye.